Sahabat semua, berjumpa kembali di YouTube channel ini. Terima kasih kepada sahabat semua yang senantiasa berkenan untuk menonton, kemudian juga komen, serta subscribe ya dari YouTube channel ini. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan Canva AI ya. Nah, aplikasi Canva AI itu tetapi data-datanya tersimpan di Google Sheet ya, atau di spreadsheet. Nah, di sebelumnya saya sudah membuat video tutorial tentang cara membuat absensi digital otomatis dengan Canva AI. Nah, di video ini ya, hasilnya sangat bagus, terutama dalam hal penampilannya ini sangat bagus sekali ya. Tetapi untuk hasil datanya itu masih tersimpan di Canva dan keakuratannya mungkin agak masih kurang ya, masih kurang. Nah, sekarang lebih keren lagi, kita menggunakan Canva AI dalam hal mendesainnya, tetapi datanya otomatis terkirim ke spreadsheet ya, ke spreadsheet. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja di sini saya sudah menuliskan beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara pembuatannya ya. Yang pertama kita masuk dulu ke Google Drive ya. Silakan masuk dulu ke Google Drive. Nah, ini saya sudah ada di Google Drive. Kemudian yang selanjutnya kita buat dulu Google Form ya. Nah, Google Form ini sebetulnya digunakan hanya untuk header-nya saja ya. Nah, di sini di bagian ini header dari spreadsheet ya. Nah, supaya simpel kita langsung saja praktek. Yang pertama kita masuk ke Google Drive, kemudian kita pilih baru Google Formulir ya. Nah, ini Google Formulirnya sudah terbuka, kita masukkan saja misalkan daftar hadir online ya. Online 25. Kemudian di sini yang kita masukkan sebagai percobaan cukup data-data yang ini saja ya, nama, kelas, tanggal, kehadiran, dan catatan. Nah, di sini kita masukkan nama ya, kemudian yang selanjutnya kelas, kemudian tanggal ya, tanggal, kemudian kehadiran, dan yang terakhir adalah catatan ya, catatan. Nah, ini penulisannya harus betul-betul diperhatikan ya. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya nama, kelas, tanggal, kehadiran, dan catatan. Nah, ini sebetulnya untuk di bagian Google Form tidak perlu diperhatikan secara detail ya. Kita yang dibutuhkannya itu hanya judulnya saja, hanya headernya saja. Nah, setelah kita membuat data-data ini dari nama sampai dengan catatan, kita pilih eh, jawaban ya, kita pilih jawaban. Kemudian kita pilih link ke spreadsheet. Kemudian kita buat spreadsheet baru ya, seperti ini. Nah, ini ketika kita pilih jawaban, kemudian kita pilih lihat spreadsheet, maka otomatis spreadsheet membuatkan file daftar hadir online ini untuk jawabannya. Nah, sekarang kita pilih buat salinan ya. Buat salinan, kemudian kita judulnya misalkan daftar hadir online 2000
2526 misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih buat salinan. Nah, ini kita sudah memiliki header di spreadsheet ya. Jadi yang dibutuhkannya itu hanya ini. Jadi Google formulir yang ini ya sebetulnya tidak akan digunakan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak digunakan. Kita hanya membutuhkan di bagian jawaban terutama dalam hal spreadsheet dalam membuatkan header spreadsheet ini. Nah, ini untuk yang bagian yang daftar hadir online ini yang ada jawabannya kita close saja karena tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah spreadsheet yang ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini untuk kolom A yang bertuliskan timestamp ya. Ini kita ganti dengan nama ya. Begitu juga bagian B, kolom B kita tulis dengan judul di bagian C dan seterusnya. Nah, yang ini kita ganti menjadi nama. Kemudian yang ini kelas ya. Kemudian yang ini kita pilih tanggal. Kemudian yang ini kita pilih kehadiran. Kemudian yang ini kita pilih catatan. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kolom F kita sembunyikan saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nama sheet-nya, kan ini nama sheet-nya form respon 1 ya. Kita ganti namanya menjadi misalkan daftar hadir online ya. 2526 seperti ini. Nah, setelah itu sahabat semua kita masuk ke alat ya. Oh, kita pilih ekstensi ya. Sekali lagi kita pilih ekstensi, kemudian kita pilih AppScript. Nah, yang ini. Kita pilih AppScript. Kemudian kita masukkan scriptnya seperti ini ya. Kita buatkan script seperti ini. Nah, script seperti ini bisa juga kita buatkan di ChatGPT ya, di ChatGPT seperti ini. Nah, ini sudah hasil dari ChatGPT, kita tinggal pilih copy ya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Sekarang kita copy dulu ya, kita salin. Kemudian kita masuk ke AppScript ya, kita masuk ke AppScript. Nah, di sini sudah ada beberapa fungsi ya, ada 3 baris, kita blok saja, kemudian kita Ctrl V atau paste yang sebelumnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nama sheet-nya ya. Kita lihat tadi, nah nama sheet-nya yang ini. Kita Ctrl C saja, di copy, kemudian ke bagian ini, ke AppScript ya. Kemudian kita pilih Ctrl V. Nah, jadi nama sheet-nya yaitu daftar hadir online 2526. Kemudian bagian yang ini juga ya harus sama persis, bagian yang ini harus sama persis dengan bagian judul ini. Nah, ini sepertinya ada perbedaan ya. Ini kan nama, kelas, tanggal, kehadiran catatan. Ini semuanya kecil ya. Sedangkan di sini huruf awalnya besar, kita rubah menjadi kecil. Nah, jadi judul di header ini harus betul-betul sama persis ya, karena nanti akan mengacu ke header ini. Kemudian yang selanjutnya di sini, nah ada kata-kata jika data ini berhasil maka tulisannya adalah sukses. Nah, ini bisa diganti kalau misalkan mau. Tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita pilih terapkan ya. Sekali lagi, ketika datanya sudah lengkap, kita pilih menu terapkan.
Kemudian kita pilih deployment baru ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang tanda gerigi ini, kita klik ya. Kemudian kita pilih aplikasi web. Sekali lagi kita pilih tanda gerigi ini, kemudian kita pilih aplikasi web ya. Nah, di sini untuk deskripsinya, deskripsi baru ya. Kemudian aplikasi web jalankan sebagai, nah ini cukup saya saja ya. Nah, untuk yang bagian bawah, aplikasi web akan diizinkan untuk berjalan digunakan. Nah, yang ini kita rubah ke siapa saja ya yang memiliki. Nah, ini siapa saja. Kemudian kita pilih terapkan. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian muncul izinkan akses. Kita pilih izinkan ya. Kemudian pilih email yang kita gunakan dalam membuat project ini. Kita izinkan ya. Nah, di sini ada URL aplikasi web ya. Kita pilih salin yang ini. Kemudian kita pilih selesai ya. Nah, ini judulnya misalkan absensi online, kemudian pilih ganti nama ya. Nah, setelah kita menyalin project dari web, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Canva AI ya. Nah, di Canva AI kita buatkan skripnya seperti ini. Buatlah aplikasi daftar kehadiran siswa yang memuat nama kelas, tanggal kehadiran, catatan. Setelah siswa mengisi daftar hadir, datanya akan dikirim otomatis ke link spreadsheet ini. Nah, jadi link spreadsheet dari Apps Script tadi di Ctrl V di sini. Nah, jadi sekali lagi, setelah datanya diketik, kemudian dikirim otomatis ke link spreadsheet ini ya. Nah, jadi nanti setelah siswa mengisi, maka akan masuk ke spreadsheet ini ya. Kemudian yang selanjutnya, gunakan tampilan yang keren dan modern ya, modern. Pakai header dari identitas ini. Jadi ada headernya, logo ya, seperti biasa logo kita simpan dulu di pre-image ya. Nah ini, di preimage.host. Kemudian yang selanjutnya ada nama sekolah, ada alamat. Kemudian ada footernya juga ya, footernya hak cipta nama sekolah. Setelah siswa, semua data memunculkan tombol kirim ke guru ya. Jadi nanti ada tombol kirim ke guru. Ketika siswa mengklik tombol kirim ke guru, datanya langsung terkirim otomatis ke link spreadsheet di atas. Nah, jadi otomatis terkirim ke spreadsheet ini ya. Kemudian di sini siswa hanya bisa mengisi daftar hadir satu kali saja dalam sehari. Ya, ini untuk menghindari beberapa siswa melakukan daftar hadir per harinya. Nah, kemudian yang sekarang kita coba tambahkan menu drop down ya, menu drop down. Untuk nama siswa, gunakan menu drop down ya. Siswa memilih namanya dari daftar berikut ya. Nah, jadi nama-nama siswanya kita coba munculkan di sini supaya nanti muncul
drop down ya. Kita coba kopikan untuk nama siswanya. Nah, di sini nama siswanya dimunculkan ya. Nah, setelah itu kita blok from ini ya, kita blok. Kemudian kita Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Canva ya, ini canva.com. Kemudian pilih lanjutkan di browser. Kemudian di sini ada Canva AI ya, atau sekarang otomatis di sini juga sudah ada Canva AI-nya. Kita klik di Canva AI, kemudian klik kode untuk saya. Nah, kemudian kita pilih Ctrl V ya, karena sebelumnya sudah di copy. Nah, di sini. Nah, ini untuk prompt atau perintah yang kita akan perintahkan kepada Canva AI. Kemudian kita pilih kirim. Nah, ini tunggu beberapa saat ya, tidak sampai setengah jam ya, hanya beberapa menit saja, paling 5 atau 10 menit paling lama. Canva AI sedang membuatkan coding, sedang membuatkan aplikasi untuk kita untuk daftar kehadiran. Nah, kita tunggu ya apakah bisa data dari Canva AI ini datanya tersimpan di spreadsheet. Kita tunggu ya. Sahabat semua, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada header ya atau aplikasi. Nah, ini aplikasi kehadiran, kemudian nama sekolah, kemudian juga muncul logo sekolahnya. Nah, kemudian di sini muncul daftar kehadiran. Dan ya, bagus sekali ya. Ini drop down. Tinggal memilih namanya ya, atau Bapak Ibu guru tinggal memilih namanya. Kemudian untuk kelasnya ya di sini ada pilihan, berarti kelas 2. Kemudian untuk tanggalnya pun ada ya. Kita tinggal milih saja tanggal. Kemudian untuk kehadirannya di sini ada hadir, sakit, izin, alpa ya. Misalkan hadir, catatannya ini opsional ya. Bisa dikirim, bisa diisi atau tidak ya. Nah, misalkan ini diketik ya. Nah, kemudian di sini ada tombol kirim ke guru ya. Kemudian di bawah juga muncul hak cipta tahun 2025 SDN 1 Ciparigi. Nah, kita coba ya, apakah data ini ketika sudah diklik kirim ke guru muncul di spreadsheet ini. Nah, silakan sahabat semua kita lihat dulu ya, ini masih kosong ya, masih kosong. Sekarang kita coba atau kita buat dua layar ya. Nah, kita buat dua layar seperti ini. Kemudian bagian satu lagi yang ini. Nah, yang ini ya. Kita coba apakah datanya masuk ke sini atau tidak. Misalkan kita hadir, misalkan, tapi misalkan hadir tepat waktu ya. Kemudian kita pilih kirim ke guru. Nah, ini masih loading ya. Nah, bagus sekali ya sahabat semua. Di sini masih loading ya. Ternyata datanya sudah masuk nih. Tuh, muncul notifikasi kehadiran terkirim. Data kehadiran Anda telah berhasil dikirim ke guru. Dapa Husain Ar-Rasyid Minggu 8 Juni 2025 hadir ya. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian sekarang kita coba lihat di, spreadsheet ya, nah ini di spreadsheet sudah muncul ya, namanya, nah kita geser, kemudian kelasnya juga ada yang muncul. Nah ini untuk kelasnya, kemudian tanggalnya pun muncul ya, kemudian kehadirannya pun muncul hadir. Nah hadir, kemudian muncul keterangan tepat waktu. Nah, jadi kita memiliki data ya, data ini tersimpan kemudian tidak akan hilang ya. Sekarang kita coba, DAPA ini melakukan lagi DAPA ini melakukan daftar hadir, apakah bisa atau tidak ya, masih dalam, 1 hari. Nah, coba, nah ini muncul ya. Nah, jadi kalau mau dikirim ulang karena datanya sudah ada, maka muncul notifikasi gagal mengirim. Anda sudah mengisi kehadiran hari ini. Tuh. Nah, jadi seperti itu sahabat semua, kalau mau dikirim ulang itu tidak bisa. Karena memang DAPA ini sudah melakukan daftar hadir. Nah, sekarang kita coba. Nah, apabila aplikasi ini akan kita gunakan, maka kita pilih gunakan dalam desain, kemudian kita pilih situs web ya. Kemudian kita pilih lanjutkan browser. Nah, maka sahabat semua sudah memiliki aplikasi berbasis web ya. Data ini kita tinggal dipublikasikan saja dan nanti kita bisa di-share apakah itu ke siswa ataupun Bapak Ibu guru wali kelas yang akan melakukan referensi ataupun yang akan melakukan presensi secara online. Dan kerennya lagi, nanti datanya tersimpan di sini di spreadsheet ya. Nah, kalau datanya sudah ada di spreadsheet, nanti kita tinggal mengolahnya. Nah, untuk pengolahan hasil presensi siswa ini, apakah nanti mau dilihat langsung oleh orang tua ya ataupun pengolahan presensi yang lainnya, maka kita akan pelajari, kemudian juga kita bahas di video berikutnya. Nah, ini untuk aplikasinya seperti ini. Sekarang kita bisa coba pratinjau ya. Nah, ini untuk pratinjau menggunakan desktop ya. Kemudian ini pratinjau menggunakan HP seperti ini. Nah, kita bisa milih, kemudian kelasnya, kemudian tanggalnya juga bisa dipilih, kemudian hadir, sakit, izin apa, kemudian catatan, kemudian juga bisa pilih kirim ke guru ya. Nah, itu sahabat semua untuk tutorial cara membuat aplikasi kehadiran siswa dengan menggunakan Canva AI dan datanya otomatis terkirim dan tersimpan di Google Sheet. Sekian, semoga bermanfaat.